Dan Allah Ta'ala telah peringatkan manusia dengan tadi deretan penyakit yang tidak ada obatnya di muka bumi. Hamba Allah yang dimuliakan, tema kita malam ini adalah penyakit medis misterius. Ya. Harapannya akan membuka wawasan, ya, membuka cakrawala berpikir kita tentang keagungan Al-Quran yang universal. Ya. Sehingga harapannya setelah program ini, ya, ada catatan kecil ya di dalam benaknya, ya, bahwasanya Al-Quran itu tidak terbatas pada masalah-masalah psikis saja, ya, atau masalah-masalah ruhani saja. Al-Quran Al-Karim adalah mukjizat kenabian dari Nabi yang terakhir dan tidak ada Nabi setelahnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat kenabian senantiasa Allah Ta'ala turunkan ke muka bumi ini, ya, ketika para nabi dan rasul, ya, yang Allah Ta'ala utus itu tidak lagi mampu, ya, memecahkan, menguraikan. Mukjizat senantiasa turun ke muka bumi ini, hadirin, untuk menaklukkan, mengalahkan, menundukkan kesombongan akal manusia. Dari masa ke masa, secara historis ya kita lihat di zaman Fir'aun misalkan, ya, masa itu sihir diagung-agungkan. Ya, dalam sebuah riwayat dicatat bahwa Fir'aun itu memiliki 10.000 tukang sihir yang dengannya dia bangga. Ya. Ketika mukjizat ditunjukkan di hadapan mata beliau, beliau mengatakan itu adalah sihir. Musa tukang sihir alaihissalam, ya. Maka kemudian beliau menantang Nabi Musa alaihissalam, ya. Dan Allah Ta'ala tundukkan, ya, Allah Ta'ala tundukkan tukang-tukang sihir itu. Mereka serta-merta bersujud semuanya. Dan hal ini Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, ya. Wa ulqiyas saharatu sajidin, mereka seluruhnya bersujud, ya. Qalu amanna, dan mereka mengatakan kami beriman bi Rabbil alamin, kepada Rabb semesta alam, Rabbi Musa wa Harun. Bahkan tukang sihir itu belum tahu nama Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi mereka meyakini bahwa yang mereka saksikan di hadapannya, ya, adalah bukan sihir, karena mereka adalah tukang sihir. Tidak mungkin, ya, sihir mereka bisa dikalahkan, ya, kekuatan kolektif mereka tidak mungkin bisa dikalahkan, ya, atau sihir dengan sihir itu tidak bisa bertanding, ya. Maka mereka melihat, ya, bahwa itu adalah mukjizat yang hanya akan turun kepada para nabi, ya. Wa ulqiyas saharatu sajidin, mereka sujud hamba Allah, meletakkan ini nih, ya, meletakkan otak, meletakkan akal ke tanah, menghinakan diri. Ya subhanallah. Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kita agama yang sangat indah, bentuk sujud yang elegan, ya, dengan rukun-rukunnya. Kalau kita lihat para pemain bola atau siapapun, ya, dalam keadaan sangat bergembira atau sangat sedih, mereka akan roboh dan meletakkan akalnya di tanah. Itu bentuk penyerahan, ya. Maka hadirin, sujud di dalam Islam juga adalah penyembahan, ya, penyembahan kepada Tuhan, penyembahan kepada zat, ya, kepada zat yang menciptakan dan menjaga manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini, ya, mereka sujud, manusia sujud. Jika seseorang sujud, itu maknanya dia telah menyerah. Akalnya tidak lagi mampu untuk memahami, ya. Inilah mukjizat. Mukjizat itu turun untuk menundukkan, ya, mengalahkan, menundukkan, mengalahkan, menaklukkan akal manusia. Allah alam, apakah hari ini manusia mulai sombong dengan kedokteran medis yang canggih? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah berikan
syarat ya, bahwa manusia tidak boleh sombong. Bagaimana kita melihat, menyaksikan ya, di muka bumi ini hamba-hamba Allah, ada penyakit-penyakit yang diklaim tidak akan sembuh oleh dokter. Ya, setidaknya kami mencatat 13 penyakit. Yang ini merupakan data dari seorang dokter ahli epigenetika, ya, penelitian profesornya di Belanda. Ya. Dan beliau sendiri sakit. Ya. Beliau sendiri sakit, alhamdulillah beliau ikut program ruqyah intensif bersama kami, dan di hari ketiga beliau sembuh. Ya. Beliau sembuh dari penyakit, dua penyakit sekaligus. Yang pertama asma, yang kedua adalah gangguan irama jantung. Dan yang membahagiakan, putranya juga sembuh di rumah, jadi terhubung gitu ya. Ketika beliau sembuh, maka istrinya di rumah juga menyampaikan bahwa putranya sembuh. Dan dalam pandangan kami, asma adalah gangguan jin nasab atau jin keturunan. Ya. Menurut dokter adalah penyakit keturunan. Beda dikit ya, antara penyakit keturunan dan jin keturunan. Kita akan hubungkan nanti. Nah, ini hamba Allah yang dimuliakan. Ya. Ada setidaknya 13 jenis penyakit yang diklaim tidak akan pernah sembuh oleh dokter. Ini fakta. Ya, salah satunya adalah tadi disebutkan ya, ada asma. Ya. Dan yang paling, hadirin, ya, paling sering kita dengar ya, hipertensi. Ya. Juga penyakit-penyakit yang lain, kanker, ya. Banyak ya, banyak, jantung. Saya mencatat di sini ada 13 penyakit. Ya. Barangkali saya sebutkan saja ya. Ya. Yang pertama adalah diabetes, hadirin. Ya, diabetes. Kemudian Alzheimer ya, atau pikun dini ya, Parkinson ya. Kemudian autoimun atau lupus, alergi dan asma ya, jantung koroner, kemudian gangguan irama jantung ya. Ya, kemudian ginjal, hipertensi, kanker ya. Kanker ini cabangnya luas ya. Banyak sekali, kanker darah, kanker serviks, kanker rahim, kanker otak, kanker tulang, kanker lidah ya. Subhanallah ya. Kemudian autism spectrum disorder ya. Dan kemudian penyakit paru-paru ya, dan stroke. Hadirin, 13 penyakit ini setelah kami pelajari, alhamdulillah, hadza min fadli rabbi ya. Saya niatkan tahun ini untuk mempelajari 13 jenis penyakit ini, dan tinggal satu lagi belum terurai, yakni autism spectrum disorder. Memang ini sudah kami perhatikan sejak 6-7 tahun silam ya. Ya, mungkin lebih ya, 8-10 tahun lalu kita sudah pelajari hal ini, dan untuk menemukan formulanya belum bisa sampai hari ini. Ada kemungkinan sembuh ya dalam 3-6 bulan ya, dan progresnya itu sangat lambat, dan sampai hari ini kami belum temukan sebuah formula. Untuk 12 penyakit lainnya alhamdulillah ya telah ditemukan formulanya perlahan-lahan ya, sedikit kita pun sosialisasikan. Dan untuk pertama kalinya saya sedang membuka program kanker dan HIV Quranic Healing ya, penyembuhan HIV AIDS dan kanker dengan terapi Al-Qur'an ya. Mungkin sebagian daripada hadirin juga menyimak, ada di grup itu ya. Saya buka pendaftaran dan ini gratis ya untuk 250 orang. Alhamdulillah ya, ada kabar bahagia di sana. Nah ini hadirin, dokter mengklaim ada 13 jenis penyakit yang diklaim tidak sembuh. Klaim ini tidak langsung dikatakan sebagaimana narasi kita malam ini ya, atau narasi saya malam ini, tapi sering kita mendengar ya sebuah penyakit yang tidak ada obatnya. Ya, itu maknanya tidak akan sembuh kan? Atau kita mendengar sebuah statement berupa advice ya untuk meminum obat seumur hidup. Jadi jika ada seseorang mengatakan
minum obat ini seumur hidup, itu maknanya Anda tidak akan sembuh dengan obat itu sampai hari terakhir Anda hidup. Makanya minum seumur hidup. Lalu kenapa diminum? Kenapa kita beli, hadirin? Ya alasannya untuk mengurangi rasa sakit. Ini yang akan kita bahas malam ini. Ya. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda dan kita mengetahui semuanya. Ya, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu sifa. Tidak Allah turunkan di muka bumi ini penyakit, melainkan bersamanya Allah turunkan juga obat untuknya, penyembuhan untuknya. Ya. Rasulullah SAW juga menjelaskan, ya, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya, ada obat untuknya. Faida usibud dawa udai baru abiznillah ta'ala. Dan ketika penyakit itu bertemu dengan obat, sembuhlah dia dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jaminan, hadirin. Jaminan, ya. Tadi pun kita mendengar ayat di dalam Al-Quran, ya, yang disampaikan oleh Qori, ya, bahwasannya, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini sebagai syifa. Ya, wa idza maritu fahuwa yasfin wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ya. Syifa itu artinya penyembuh dan bukan obat. Baik hadirin. Jadi maknanya apa? Mudah-mudahan kami sebagai praktisi ruqyah dan siapapun hamba-hamba Allah di muka bumi ini yang sedang berjuang dengan tulus, ya, untuk menyuarakan, menyeruakan, menampilkan mukjizat Al-Quran, ini mukjizat kenabian Muhammad SAW, Nabi yang terakhir yang tidak ada Nabi lagi setelahnya, maknanya tidak ada mukjizat yang akan turun lagi setelahnya, untuk menundukkan akal manusia. Ini Allah jadikan sebagaimana terjadi kepada para pendahulu mukjizat itu, ya. Semoga Allah jadikan para praktisi ruqyah yang tulus tadi, ya, hadirin, sebagai para pengusung Al-Quran, para pembawa cahaya mukjizat ini untuk menundukkan kesombongan manusia atas pencapaiannya. Kesombongan apa ini maksud, hadirin? Kesombongan, ya, mereka yang menuhankan akalnya. Ya. Siapa yang menuhankan akalnya itu, hadirin? Orang-orang yang kalau tidak logik, tidak logis, tidak ilmiah, tidak scientifically proof begitu, itu dia tidak ambil. Subhanallah. Ya. Ada orang-orang di muka bumi ini, di depan mata kita, hadirin, yang jika tidak ilmiah, tidak eksak, tidak logik, tidak ada penelitiannya, tidak ada jurnalnya, tidak ada evidence base-nya, mereka tidak ambil. Siapakah mereka? Itulah orang-orang yang menuhankan akalnya, ya, dan mengesampingkan, hadirin, mengesampingkan hatinya. Ya. Orang-orang yang hanya mengambil dari apa yang dia pahami di akalnya tanpa kemudian memperhatikan sisi lain dari dirinya, ini adalah orang-orang yang akan tersesat, ya, karena dia hidup dengan dugaan manusia yang lemah. Ya, sementara hadirin, ya, di dalam syariat Islam, ya, logika, ya, atau akal manusia itu, ya, hal-hal yang terjangkau dengan akal manusia itu, yang logik tadi, yang sains tadi, itu disebut sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Ketetapan yang Allah berikan kepada makhluknya yang tidak akan berubah kecuali dia rubah. Dan perubahan yang dia lakukan itu disebut pembatal sunnatullah atau mukjizat. Saya ulangi. Jadi ada sunnatullah, ada mukjizat. Ya, sunnatullah itu kejadian yang biasa
Allah memang telah tetapkan kepada sesuatu. Contoh gravitasi, 1+1=2, itu sunatullah eksak. Sehingga manusia bisa menghitungnya dan menetapkannya. Ya, bangunan yang ada di belakang saya ini, ya, ini bisa berdiri hadirin. Gedung-gedung kita bisa bangun 10, 20 sampai 100 lantai itu dengan sunatullah, ketetapan. Sehingga ada orang yang menghitungnya, sivil dan lain-lain. Nah, ya, ini sunatullah. Nah, ada hal-hal yang di luar sunatullah, yakni mukjizat. Hal yang membatalkan sunatullah. Gitu. Jadi, orang-orang yang menuhankan akalnya ini tidak seimbang hidupnya. Dan nanti kelak, ya, ujung daripada pemahaman ini tentu saja materialisme. Dia hanya akan mengambil hal-hal yang sifatnya materi, kasat mata, terlihat, eksak, jelas. Sementara dia mengesampingkan imannya. Nah, hadirin yang berbahagia, itu intro awal kita ya, yakni tentang mukjizat yang menundukkan kesombongan manusia. Dan Allah Ta'ala telah peringatkan manusia dengan tadi deretan penyakit yang tidak ada obatnya di muka bumi. Atau manusia, dalam hal ini praktisi kedokteran mengatakan ini tidak ada obatnya atau harus minum obat seumur hidup. Atau bahkan ada, mohon maaf ya, dokter medis yang mengatakan ini usianya 2 minggu lagi. Survival rate-nya 8 bulan lagi. Sudah habiskan saja uangnya. Karena penyakit ini hanya akan bertahan 1 bulan, 2 bulan. 2 bulan lagi mati begitu. Subhanallah. Hadirin yang berbahagia, yang kita bahas malam ini bukan kesombongannya. Dan yang akan kita bahas adalah solusinya, hamba Allah. Kita akan ambil dari deretan penyakit yang tidak sembuh tadi ya. Kita ambil 2 saja. Ya. Yang pertama hipertensi, ya. Yang kedua adalah kanker ya. Insyaallah.